Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai siapa sebenarnya Prayogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia nomor 1 majalah Forbes, tapi dia dulunya adalah seorang sopir angkot. Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerita cerdas hari ini. Sebelum lanjut, tak bosan saya ingatkan untuk klik like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Nama pengusaha ternama Prayogo Pangestu saat ini masih masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Melansir dari Forbes, Prayogo Pangestu masuk pada urutan ke-24 sebagai orang terkaya di dunia per Januari 2024. Adapun Prayogo Pangestu sendiri masuk posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sekitar 55 miliar dolar Amerika atau sekitar 862 triliun. Namanya berurutan di antara nama-nama orang terkaya lainnya di Indonesia seperti Lau Tuk Wong, Budi Hartono, Michael Hartono, Sri Prakas Lohia, Khairul Tanjung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber kekayaan dari Prayogo Pangestu berasal dari PT Barito Pacific Timber atau BRPT, PT Chandra Asri, PT Pertindo Jaya Kreasi, dan PT Barito Renewables Energy. Pada 2023, 4 bisnis milik Prayogo Pangestu mengalami kinerja sangat memuaskan. Pasalnya, kenaikan harga saham keempat perusahaannya tersebut semakin melonjak tinggi. Yang luar biasa, salah satu perusahaannya yaitu Barito Renewables Energy yang baru listing di BEI pada Oktober 2023 lalu. Dalam sebulan terakhir, harga sahamnya melonjak hingga 800%. Prayogo Pangestu lahir pada 13 Mei 1944 di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Prayogo sendiri merupakan anak dari seorang pedagang karet dan pernah bekerja sebagai sopir angkot karena cuma lulusan SMP. Ketika bekerja sebagai sopir angkot, Prayogo mulai mendapatkan celah untuk menjadi seorang pengusaha. Saat itu, dia bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia bernama Bong Sun On atau Burhan Urai pada kurang lebih tahun 1960-an. Pengusaha kayu tersebut kemudian mengajak Prayogo untuk bekerja di perusahaan miliknya Jayanti Timber Group. Melalui perkenalan tersebut, Prayogo akhirnya bergabung ke PT Jayanti Group pada tahun 1969 dan dipercaya untuk mengelola HPH di Kalimantan Tengah. Melalui kerjanya tersebut, Prayogo akhirnya mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan terkait kayu. Sehingga pada akhir 80-an, Prayogo memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri dan mendirikan CV Pacific Lumber Choi. 13 tahun kemudian, ia mengubah nama perusahaannya menjadi Barito Pacific Timber. Bisnis kayu yang dijalani oleh Prayogo sangat berkembang pesat dan menjadi salah satu pengusaha perkayuan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Selain berbisnis kayu, pada 2007 ia mulai berbisnis pada sektor yang lain. Prayogo mulai bisnis pada sektor lain dan nama perusahaannya berubah menjadi Barito Pacific, serta mengakuisisi perusahaan petrokimia Chandra Asri dengan kepemilikan saham 70%. Perusahaan tersebut menjadi perusahaan petrokimia terbesar nasional setelah bergabung dengan Tripolita Indonesia. Tidak sampai di situ, dia juga memperluas bisnisnya pada industri batu bara dan memperkenalkan Petrindo Jaya Kreasi yang IPO di bursa pada tahun 2023. Namanya juga semakin dikenal publik akhir-akhir ini karena bisnisnya di sektor petrokimia dan energi. Prayogo juga tergabung dalam konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, yang berinvestasi di ibu kota negara Nusantara.
Selain itu, di sepanjang 2023 perusahaannya juga mengalami kinerja yang memuaskan, terbukti dengan adanya berbagai kenaikan saham. Dan tuntas sudah pembahasan kita mengenai profil Prayogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia versi Forbes, orang terkaya nomor urut 1. Semoga cerita cerdas singkat tadi mampu memberikan tambahan informasi bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah kita berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan simak terus channel Cerita Cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komen di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video Cerita Cerdas selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.